Senang sekali menyapa Anda semuanya dalam program Everyday with Jesus. Kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang seseorang yang bernama Viktor Serebriakov. Dari namanya mungkin Anda berpikir dia laki-laki. Sebetulnya tidak. Dia adalah seorang perempuan. Pada usia 15 tahun, Viktor Serebriakov, dia diberitahu gurunya bahwa ia terlalu bodoh untuk menerima pelajaran di sekolah. Gurunya menyarankan agar dia keluar saja dari sekolah dan mempelajari keterampilan-keterampilan lain yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran di sekolah. Ia memutuskan drop out dari sekolah dengan citra sebagai anak yang bodoh. Setelah itu, ia dicap sebagai orang tolol dan ia menjalani kehidupan sebagai anak yang tolol selama 17 tahun dengan bekerja apapun, dengan cara serabutan, dan melakukan hal-hal yang tidak jelas. Yang menarik adalah ketika dia berusia 32 tahun, ia mendapatkan kesempatan untuk dia melakukan tes IQ. Dan ketika hasil tes IQ keluar, ia begitu terkejut sebab tes itu memberi angka kepada dia 161. Dan dia digolongkan sebagai orang yang jenius. Viktor mulai percaya bahwa dia orang yang jenius. Sebab itu dia menjalani hidupnya seperti orang jenius. Dia mulai rajin membaca banyak buku, ia menulis banyak buku, ia melakukan banyak penemuan-penemuan dan menghasilkan sejumlah hak paten. Tidak hanya itu, Viktor Serebriakov juga terpilih sebagai ketua internasional Mensa Society, perkumpulan orang-orang jenius di seluruh dunia. Benar apa kata firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi dengan kata lain, kalau kita berpikir bahwa diri kita bodoh, maka kita akan menjalani kehidupan sebagai orang bodoh. Ketika pikiran kita berkata, itu tidak bisa, maka kita pun tidak akan bisa mengeluarkan segala potensi kita, membuat apa yang seharusnya tidak bisa itu menjadi bisa. Kalau kita berpikir itu tidak mungkin, maka benar, itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana jika kita melekatkan citra negatif ini kepada anak-anak kita? Maka anak-anak kita pun akan memperlakukan dirinya dengan cara yang sama, sesuai dengan citra yang kita lekatkan kepada mereka. Jika kita mengatakan anak kita bodoh, maka anak kita akan berlaku dan bersikap sebagai anak bodoh. Jika kita berkata anak kita tidak berguna, maka mereka pun akan menjalani kehidupan yang tidak berguna. Mereka akan bertumbuh dengan citra yang kita lekatkan kepada dirinya. Gambar diri yang rusak harus dipulihkan. Kabar baiknya, tidak selamanya gambar diri yang rusak itu selalu melekat di dalam diri kita. Bagaimana cara mengubah gambar diri yang rusak? Percayai apa kata Tuhan dibandingkan dengan apa kata orang. Bahkan termasuk apa kata diri kita tentang diri kita sendiri. Tuhan selalu mengatakan hal yang baik kepada kita. Tuhan selalu mengatakan hal yang positif tentang kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kita ini buatan tangan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita adalah buatan tangan Allah. Artinya kita diciptakan oleh Allah sendiri. Kalau Allah yang membuat, Allah produsennya, tentu semua yang diciptakan Allah itu kualitas adanya. Anda dan saya adalah orang-orang yang berkualitas. Kita adalah orang-orang luar biasa, sebab Tuhan tidak pernah menciptakan kita biasa-biasa saja. Namun itu kembali kepada bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Tuhan memberkati.